Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Untara Eka Saputra, bisa dipanggil Untara. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu Gunner's Neighbor atau K tetangga terdekat bahasa Indonesianya. Oke, jadi kali ini dalam video ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya. Halo, aku Aisyah Dia Raisa, bisa dipanggil Aisyah. Gimana teman-teman? Sudah kenal nama teman saya? Jadi apa itu sih Gunner's Neighbor? Oke, yaitu merupakan salah satu algoritma klasifikasi dalam data mining yang memanfaatkan data terdekat untuk melakukan prediksi pada data baru yang belum dikenal atau diuji. Jadi, algoritma ini tuh bekerja dengan cara mencari sejumlah tetangga terdekat dari data uji untuk menentukan kelas data yang diuji tadi tersebut berdasarkan mayoritas kelas dari tetangga terdekat atau data latih yang ditemukan. Oke, jadi Gunner's Neighbor dapat digunakan untuk menangani berbagai jenis data, baik secara numerik maupun kategorikal. Jadi pada data kategorikal, perhitungan jarak, perbedaan atau kesamaan tidak dapat dihitung menggunakan operasi matematika seperti yang dapat dilakukan pada data numerik. Gunner's Neighbor lebih efektif pada data dengan dimensi yang rendah atau sedang. Selain itu, algoritma ini juga efektif untuk dataset dengan jumlah data yang kecil hingga sedang. Karena semakin besar data yang digunakan, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan klasifikasi semakin lama. Tak hanya memiliki kelebihan, KKN juga memiliki kekurangan, seperti sensitif terhadap nilai pensisilan atau outlier dan ketidakseimbangan kelas atau yang bisa disebut class imbalance. Untuk mempermudah pemahaman kita semua, perhatikan pada gambar di atas. Oke, pada gambar di atas dapat kita lihat ada segitiga berwarna hijau atau bisa kita sebut kelas A, dan ada yang bulat berwarna kuning atau bisa kita sebut kelas B, dan yang tengah-tengah berbentuk bintang bisa kita inisialisasikan sebagai poin. Oke, dapat kita lihat yang di atas ada sebuah gambar yang mengelilingi angka bulat. Nah, maksudnya dari bulat itu apa ya? Jadi maksud dari bulat itu sendiri adalah yang bisa kita lihat ada K sama dengan 3. K sama dengan 3 itu berarti yang berdekatan antara bulat yang pertama, yaitu ada bentuk segitiga atau kelas A dan bentuk bulat kelas B. Lalu selanjutnya ada kelas yang kedua, K6. Bisa kita lihat ada segitiga ditambah lagi yang berdekatan dengan kelas sebelumnya, yaitu ada segitiga 1, 2, dan 3. Lalu yang kelas B tidak ada. Bisa kita jumlahkan, berarti ada 6. Jadi contoh kasus ini menyederhanakan penjelasan sebelumnya. Jadi gambar di atas ini sebenarnya mendeskripsikan sebuah dataset yang memiliki dua kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Sangat jelas kan kalau gambar di atas yaitu memiliki nilai K, yaitu K sama dengan 3 dan K sama dengan 6. Jadi gimana sih alur kerjanya Gunner's Neighbor atau K tetangga terdekat? Gunner's Neighbor atau NN adalah salah satu algoritma machine learning yang paling disederhanakan namun cukup efektif dalam melakukan klasifikasi. Antara algoritma NNN berdasarkan pada konsep kesamaan antara dua yang dapat dihitung dengan jarak Euclidean, Manhattan, atau Minkowski distance. Pada dasarnya, algoritma ini mencari data latih yang paling mirip dengan data uji yang akan disklasifikasikan dan memberikan label kelas yang sama dengan data latih tersebut. Secara umum, alur kerja Gunner's Neighbor adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan jumlah tetangga terdekat K yang akan dipilih. Seperti yang tadi saya jelaskan pada gambar sebelumnya, seperti bulatan yang awal, yaitu K sama dengan 3, yaitu punya kelas A dan kelas B. Kita milih yang dari poin pertama yang terdekat. Yang kedua, yaitu hitung jarak antara data uji dengan semua data yang dilatih. Setelah menentukan nilai K, langkah selanjutnya adalah algoritma Gunner's Neighbor adalah menghitung jarak antara dua uji dengan semua data yang dilatih. Lalu yang ketiga, urutkan data yang dilatih berdasarkan jarak
dari yang terdekat ke yang terjauh dengan data uji. Jadi setelah kita menghitung jarak antara dua latih data dengan data uji menggunakan suatu metrik, langkah selanjutnya adalah mengurutkan data latih berdasarkan jarak dari yang terdekat ke yang terjauh dengan data uji. Lalu yang keempat ada pilih K-data, jarak dari data uji. Setelah data latih diurutkan berdasarkan jarak terdekat dengan data yang diuji, lalu selanjutnya pilih K-data dengan jarak yang terkecil. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu hitung frekuensi masing-masing kategori pada K-data yang telah dipilih. Nah, dalam perhitungan ini, frekuensi ini setiap kategori akan dihitung berapa kali yang muncul pada K-data tersebut dan kemudian dicatat jumlahnya. Lalu mengetahui frekuensi masing-masing dari kategori tersebut. Jadi kita dapat menentukan nih kategori mana yang paling banyak muncul dan kemudian menjadikan sebagai hasil presiksi untuk data yang dicari. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi contoh kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kali ini aku akan menjelaskan contoh kasus dari algoritma keadaan ini. Jadi, sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan algoritma K-nearest neighbor untuk klasifikasi. Di sini kita punya data kadar gula darah dan tekanan darah dengan label ada apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Nilai 0 berarti tidak diabetes dan 1 berarti positif diabetes. Dan data yang ke-11 adalah data uji yang ingin kita prediksi. Untuk mengetahui jarak antar data, kita pakai rumus Euclidean distance, yaitu akar dari selisih kuadrat antara masing-masing fitur. Fitur yang digunakan yaitu kadar gula darah dan tekanan darah. Jadi kita akan menggunakan dataset pasien diabetes. Di sini adalah yang dataset yang kita gunakan, yaitu mencari pasien ke-11 apakah menderita diabetes atau tidak. Label 1 artinya positif dan label 0 artinya negatif. Jadi kita akan menggunakan teknik Euclidean distance ini, yang dimana X dan Y adalah data uji dan A dan B merupakan data latih. Oke, kita akan menggunakan pendekatan jumlah 3, yaitu K, data paling kecil, data terdekat dari data uji ini. Kita akan menghitung data ujinya X dan Y. X dan Y itu merupakan dataset dari pasien nomor 1 sampai 10. Data ujinya adalah D1 dan D2-nya adalah, dan A dan B ini data latih ya. Data latihnya adalah D11, yaitu X adalah data uji dari data pasien nomor 1 yaitu gula darah. Berarti 99, di sini kita tulis 99, X adalah 99 dikurangi A merupakan data latih, data gula darah dari pasien nomor 11 yaitu 105. Lalu Y merupakan data uji yaitu data tekanan darah dari pasien nomor 1, kita tulis jumlah 72, dan B merupakan data tekanan darah dari pasien nomor 11 yaitu sejumlah 85. Kita hitung terus dari D1, dari data uji pasien 1 sampai ke pasien 10, maka akan ditemukan data jarak dari semua pasien ini, dari data 1 ke 11, dari data pasien kedua sampai ke 11 dan seterusnya sampai 10 ke 11. Ini adalah yang kita hitung tadi merupakan jarak. Lalu kita masukkan di dalam tabel dari jarak dari pasien ke 1 sampai pasien ke 10. Untuk mencari nilai diabetes ini, apakah dia positif atau negatif, kita akan mencari 3 data terkecil. Karena kita menggunakan K sama dengan 3, kita akan mencari 3 data terkecil dari jarak ini. Bisa diketahui dari jarak paling kecil itu merupakan 8,60, yang kedua ada 14,32, dan yang ketiga adalah 15,51. Lalu kita urutkan data paling kecil ke paling besar, dan karena dari 3 data tadi, pendekatan 3 tadi, 3 tetangga, karena kita mencari yang terkecil ya, jadi 3 terdekat yang paling dekat, mayoritas nilai diabetesnya itu tuh 0, yang berarti tidak diabetes. Karena mayoritas 0, maka bisa kita asumsikan nilai ke-11 ini tidak diabetes atau negatif ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam kode Python algoritma Candice-Night Board
yaitu untuk melakukan klasifikasi pada datasets Breast Sensor atau Wisconsin Statistics LSX. Oke, di sini kita mungkin bisa masukin from Snakeburst import KNN Snakeburst classifier. Jadi dalam kode ini aku jelasin nih salah satu ya. From Scaleron Snakeburst atau import Snakeburst classifier, yaitu digunakan untuk mengimport class Snakeburst classifier dari model Snakeburst. Kayaknya sama dengan atau Snakeburst classifier atau dalam kurung Snakeburst 3 weight distance matrix and plate and tutup kurung. Digunakan untuk membuat objek dari kelas Snakeburst classifier dan mengatur berapa parameter. Lalu ada setelah kode di atas berhasil dijalankan, maka hasilnya akan muncul pada tampilan seperti berikut. Kita langsung masukin y_pred sama dengan knn titik predict ke kurung x_test. Keterangan kode y_pred sama dengan knn predict. Kode ini tuh digunakan untuk memanggil sebuah fungsi predict dari objek lain. knn sama modelnya model knn. Nah, y_pred itu digunakan untuk melihat nilai-nilai prediksi yang dihasilkan untuk model knn untuk data uji coba. Jadi hasilnya akan seperti berikut. Yaitu yang terdapat, kita lihat ada array dalam kurung 22, 44, 22 dan seterusnya. Menggunakan from Scaleron matrix import accurate score print dengan model accuracy score. Jadi keterangan kode berikut adalah, jadi from Scaleron matrix ini, yaitu modul ini digunakan untuk menghitung akurasi modelnya, dan untuk print ini itu untuk mencetak nilai akurasi dari yang dihasilkan tadi. Jadi hasilnya model accuracy score sama dengan 0.9714. Selanjutnya yaitu y_pred_trend sama dengan knn predict. Jadi untuk keterangan yang tadi juga tetap sama, cuman di sini hasilnya berbeda. Oke, selanjutnya kita print nih. Nah, untuk keterangan ini, print test score ini menggunakan data training sets yang kemudian hasilnya diformat. Jadi hasilnya training score 1.000. Oke, selanjutnya kita print nih, print test score-nya dan print test set score. Nah, untuk keterangan ini, print test score ini menggunakan data training sets yang kemudian hasilnya diformat dengan menggunakan titik 2,4f. Sama untuk press test score juga 4 digit 8, jadi hasilnya training score 1.000 dan test set score-nya yaitu 09714. Dapat kita simpulkan nih bahwa model yang dibangun memiliki performa yang baik. Hal ini dilihat dari nilai akurasinya training dan test set yang cukup tinggi dan tidak terdapat selisih yang signifikan antara keduanya. Oke, selanjutnya yaitu y_test_value_cons. Itu yang pertama ada y_test value cons yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan dan setiap kelas pada data uji yang hasilnya yaitu 2, 85, 4, 55. Dan angka 2 dan 4 diidentifikasikan sekelas pada data uji. Angka 85 dan 55 menunjukkan jumlah kemunculan setiap kelasnya. Masuk lagi nih dalam kode berikut, kita jelaskan nih M sama dengan confidence metric y_test sama y_pred, yaitu membuat confidence metric dengan menggunakan fungsi digunakan untuk menunjukkan gimana sih klasifikasi yang salah dan benar. Selanjutnya untuk print confidence untuk menampilkan confidence metric dengan string confidence metric diikuti dengan sisi metriknya cm. Dan untuk yang true negatif, n adalah jumlah prediksi negatif yang benar. Dan untuk yang positif, jumlah prediksi positif yang benar. Dan untuk false negatif, yaitu untuk mendeteksi salah sebagai negatif. Dan false positif, yaitu jumlah prediksi positif yang salah. Jadi berikut nilai metrik yang dihasilkan. Kita bisa menggunakan PLT titik figur, yaitu fixed size sama dengan 6,4. Oke, jalan keterangan kode di atas yaitu antara lain PLT figur atau fixed size 6,4 yaitu membuat figur dengan ukurannya 6 x 4 inci. CM_metric buat data frame dengan nama CM metric. Oke, selanjutnya yaitu SN headmap, itu membuat headmap dan dimana menggunakan library Cebron yang sebelumnya headmap, yaitu grafik yang dihasilkan seperti berikut. Terlihat pada grafik yaitu class 2 atau bagian tumor jinak memiliki nilai aktual sebanyak 50 data. Namun model memprediksi dengan benar sebanyak 83 data dan 2 data lainnya prediksi oleh model tumor ganas. Untuk kelas 4 atau malignant memiliki data aktual sebanyak 55 data, namun model memprediksi dengan data yang masuk sebanyak 53 data. 2 data lainnya memprediksi benign. Oke, mungkin segitu aja untuk kode yang tadi. Mungkin bisa lanjut ke kelebihan dan kekurangan. Yang aku akan menjelaskan contoh penerapan algoritma KNN. Algoritma K-nearest neighbors atau KNN merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang paling banyak digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah pra-pemrosesan data. Dalam pemrosesan data, KNN digunakan untuk mengisi missing value. Proses ini dikenal sebagai imputasi, di mana nilai yang hilang diperkirakan berdasarkan tetangga terdekatnya. Yang kedua adalah mesin rekomendasi. KNN juga dimanfaatkan dalam sistem rekomendasi.
seperti merekomendasikan konten di situs web berdasarkan perilaku pengguna serupa. Namun, karena masalah penskalaan, pendekatan ini kurang optimal untuk dataset besar. Yang ketiga adalah keuangan. Dalam keuangan, KNN digunakan untuk menilai kelayakan kredit pinjam-meminjam, serta dalam forecasting pasar saham, nilai tukar, hingga deteksi pencucian uang. Yang keempat adalah kesehatan. Di bidang layanan kesehatan, KNN diterapkan untuk memprediksi risiko penyakit, seperti serangan jantung atau kanker prostat, berdasarkan data ekspresi gen. Yang kelima adalah pengenalan pola. KNN juga digunakan untuk pengenalan pola. Misalnya klasifikasi teks dan angka tulisan tangan seperti yang sering ditemui di formulir atau amplop. Seperti algoritma lainnya, KNN memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada kebutuhan dan konteks penggunaannya. Yang pertama adalah kelebihan dari KNN ini mudah diterapkan karena algoritma ini sederhana dan cukup akurat. KNN sering menjadi pilihan pertama bagi pemula di bidang data science. Yang kedua adalah adaptif terhadap data baru. Algoritma ini mudah menyesuaikan diri jika ada data pelatihan baru, karena menyimpan seluruh dataset dalam memori. Yang ketiga, hanya sedikit hyperparameter. Kita hanya perlu menentukan nilai K dan metrik jarak yang digunakan, tidak sebanyak pengaturan pada algoritma lain. Lalu ada kekurangan dari algoritma ini sendiri adalah tidak cocok untuk dataset besar. Karena termasuk algoritma lazy learner, KNN membutuhkan memori dan waktu komputasi besar, terutama saat memproses data berskala besar. Yang kedua adalah kutukan dimensionalitas. Performa KNN menurun pada data berdimensi tinggi. Semakin banyak fitur, semakin sulit menemukan tetangga yang benar-benar dekat secara relevan. Yang ketiga adalah rentan overfitting. Jika nilai K terlalu kecil, model bisa overfit. Sebaliknya, jika terlalu besar, model bisa oversmooth dan kehilangan akurasi. Sekian video penjelasan algoritma KNN dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.